Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali Lause bisa ketemu lagi sama adik-adik di ibadah sekolah minggu Kaimtong di minggu ini. Lause bersyukur sekali dan Lause percaya bahwa adik-adik semua dalam kondisi yang sangat sehat dan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa adik-adik? Lause sangat yakin bahwa adik-adik dalam kondisi yang sehat dan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Bapa kita. Dia adalah yang memelihara setiap kehidupan kita semua. Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan adalah pengharapan kita semua. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Kita naikkan satu pujian ya adik-adik ya. I am here. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami sebuah kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau datang dengan hati kami yang sungguh untuk menyembah Tuhan.
Tuhan berikan kami hati yang terus mengasihi Tuhan setiap hari. Tuhan siapkan hati kami saat ini untuk tetap memuji nama Tuhan, untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin adik-adik di rumah ini supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi rema di dalam kehidupannya. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa adik-adik. Dia sangat mengasihi kita di sepanjang kehidupan kita. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerahnya. Nah adik-adik, hari ini temanya adalah Yesus memanggil 12 muridnya. Nah adik-adik, Lause punya lagu adik-adik yaitu 12 murid Yesus. Judulnya adalah 12 murid Yesus nih adik-adik ya. Adik kita sama-sama ya, kita nyanyi sama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Lagi ya adik-adik ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Sambil dihafal nih, nanti Lause tanya ya sama adik-adik. Oke, kita sama-sama nyanyi lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, semua udah hafal ya? Kalau belum hafal, adik-adik ulang di rumah, oke? Ya. Nah, adik-adik Lause mau sharing sama adik-adik nih. Ada satu hal yang gak bakal pernah berubah di dalam kehidupan kita adik-adik. Kehidupan Lause dan kehidupan adik-adik. Apa coba? Nah, Lause mau kasih tahu bahwa kasih Tuhan kepada kita, kasih yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Ingatlah selalu adik-adik, musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan di dalam hidup kita akan tetap abadi. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mempersembahkan apa yang kita miliki dari yang semua berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Nah, adik-adik dapat mempersembahkan persembahan adik-adik dengan cara mentransfer ke rekening gereja di bawah ini, atau scan barcode di bawah ini, atau mengumpulkan dan membawa ke gereja nanti setelah kita bisa melakukan ibadah tatap muka. Nah, adik-adik kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Musim akan selalu berganti adik-adik, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kita nyanyikan ya sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita semua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk apa yang kita persembahkan dan kita mau dengar firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan kepada persembahan kami sehingga apa yang kami persembahkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai ini semua menjadi satu perluasan bagi kerajaan-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, sebentar kami semua Lause dan adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati supaya kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Dan kami pulang boleh membawa satu berkat rohani yang Tuhan telah berikan dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan. Nah hari ini seperti biasanya Lause mau cerita Alkitab. Nah minggu ini judul cerita Alkitab kita adalah Yesus memilih murid-muridnya. Bahan Alkitabnya dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 ya. Namun sebelum kita mendengar cerita Alkitab, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur boleh sekali lagi beribadah bersama-sama. Sekalipun masih online, tapi kami percaya ibadah kami akan diberkati Tuhan.
Karena itu Tuhan, tolong Tuhan yang boleh menuntun kami, membimbing kami. Agar sekali lagi firman Tuhan boleh dapat kami mengerti. Berkati kami semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke anak-anak. Nah ceritanya seperti ini. Suatu hari di suatu kota yang bernama Betania. Kota Betania ya. Yang letaknya di seberang sungai Yordan. Terlihat orang-orang tuh melakukan kegiatan seperti biasanya. Siang itu matahari pas panas-panasnya, menyengat begitu terik. Udara terasa begitu panas dan membakar kulit. Namun hal ini ternyata tidak menghentikan orang-orang untuk beraktivitas di tempat itu. Nah, di antara orang-orang yang berada di sana anak-anak, terlihat ada 3 orang yang sedang ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan serius. Nah, seorang di antara mereka ini unik karena mengenakan jubah bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit. Nah, keringat tuh terlihat jelas membasahi wajah bapak ini ya. Dari caranya berbicara jelas sekali orang ini sedang menjelaskan sesuatu yang sangat penting kepada kedua orang yang sedang mendengarkannya. Nah, kedua orang yang sedang mendengarkan itu dengan seksama, dengan serius, juga kadang-kadang mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak yang memakai jubah dari bulu unta ini. Nah, di antara percakapan mereka kita bisa mendengar kalau ternyata kedua orang ini memanggil orang yang memakai jubah dari bulu unta itu namanya siapa? Yohanes Pembaptis, betul sekali. Nah, sementara mereka masih mengobrol anak-anak, Yohanes Pembaptis ini tiba-tiba merasa atau bisa melihat seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Nah, Yohanes Pembaptis begitu mengenal orang itu. Meskipun memang orang itu masih agak jauh perjalanannya menuju dia, namun dari kehadiran dan pembawaannya, Yohanes Pembaptis langsung bisa merasa yakin bahwa orang yang sedang jalan itu pasti Yesus. Benar sekali anak-anak. Orang yang sedang jalan ini Yesus. Nah, Yesus terlihat terus berjalan ke arah Yohanes Pembaptis. Nah, kedua orang yang tadi bersama Yohanes Pembaptis yang sedang mendengarkan ajarannya itu mengikuti arah pandangan matanya. Dan melihat tadi seorang laki-laki yang masih muda yang belum mereka kenal sebelumnya. Dari apa yang mereka lihat, mereka bisa menebak kalau usia orang ini pasti baru sekitar 30 tahunan. Mereka memperhatikan selagi Yesus lewat. Nah, beberapa orang terlihat menundukkan kepala ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, menyapanya dengan ramah. Namun mereka juga bisa melihat beberapa orang Farisi yang berdiri di sisi lain yang menunjukkan perasaan angkuh ketika berpapasan dengan Yesus. Nah, karena itu dengan suara bersemangat Yohanes Pembaptis berseru kepada kedua orang yang tadi sedang berbicara dengannya. Murid-muridku, inilah orang yang aku tunggu-tunggu. Lihat, itu orang yang selama ini aku ceritakan. Dialah anak domba Allah. Dialah sang Mesias. Wah, dengan gerakan tangannya Yohanes memberikan isyarat agar kedua muridnya itu mengikuti Yesus. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, langsung saja mereka pergi mengikut Yesus. Nah, dari tatapan mata Yesus, dari nada hormat saat Yohanes Pembaptis menyebut namanya, kedua murid dari Yohanes Pembaptis ini bisa merasakan bahwa di balik pakaian sederhana Yesus, pasti Yesus bukan orang biasa. Lalu karena itu dengan agak segan-segan, mereka berjalan membuntuti di belakang Yesus. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani membuka mulut, bahkan untuk sekedar memanggil nama Tuhan Yesus. Namun seketika itu juga Yesus berbalik, karena Yesus tahu ada yang sedang mengikutinya. Tatapan mata Yesus bertemu dengan tatapan mata murid-murid dari Yohanes Pembaptis ini. Lalu dengan agak terkejut, si murid-murid Yohanes Pembaptis ini langsung menunduk dan mengarahkan pandangannya ke arah pandangan yang lain. Kemudian dengan suara yang lembut, anak-anak, Yesus bertanya kepada kedua orang ini, kepada murid-murid Yohanes Pembaptis ini. Saudara-saudaraku, apa yang kamu cari? Wah, dengan agak terkejut kedua murid Yohanes ini memandang Yesus.
Namun ketika dilihatnya muka Yesus yang ramah, yang begitu ekspresinya lembut sekali, ditambah dengan senyum tipis Tuhan Yesus. Wah, melihat kelembutan ekspresi yang ditunjukkan wajah Yesus, maka salah seorang dari murid Yohanes Pembaptis tadi itu tergagap-gagap menjawab, Yesus, guru, di manakah engkau tinggal? Nah, anak-anak mendengar pertanyaan itu dengan lembut Yesus menjawab, mari ikutlah denganku dan kamu akan melihatnya. Awalnya anak-anak kedua murid Yohanes ini masih agak ragu. Namun setelah berbicara dengan Yesus, maka keraguan mereka perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kekaguman dan rasa hormat yang jelas-jelas tergambar dari wajah mereka. Nah anak-anak, lalu mereka berjalan bersama Yesus. Nah sambil berjalan tanpa terasa hari sudah hampir petang. Dan akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan, yaitu tempat tinggal Yesus. Lalu Yesus dengan ramah mempersilahkan kedua murid Yohanes Pembaptis ini masuk ke tempat tinggalnya. Setelah mereka masuk di dalam rumah, mereka berbincang-bincang banyak hal bersama Yesus. Dan tanpa terasa juga akhirnya malam tiba. Dan karena malam sudah tiba, mereka akhirnya tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah anak-anak, keesokan harinya pagi-pagi Andreas, nah ternyata salah satu dari dua murid Yohanes Pembaptis itu namanya Andreas, ya, yang menginap di rumah Yesus, yang kemarin malamnya ngobrol-ngobrol sama Yesus, itu bangun dengan perasaan sukacita yang besar, gitu ya. Nah, karena apa? Karena percakapan malam sebelumnya bersama dengan Yesus itu membuatnya semakin yakin bahwa ia telah bertemu dengan Mesias. Nah anak-anak, sebagai informasi bagi kalian ya, Mesias itu artinya orang yang diurapi atau pribadi yang diurapi yang akan menjadi pembebas. Karena itu bagi setiap orang Yahudi di masa itu, kedatangan Mesias ini ditunggu-tunggu oleh semua orang. Untuk apa? Karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka rindu mau dibebaskan dari penjajahan itu. Karena itu mereka menunggu-nunggu Mesias. Nah kembali lagi ke cerita ya anak-anak. Pagi itu dengan hati yang penuh semangat, maka Andreas tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk menceritakan pertemuannya dengan Yesus kepada semua orang. Terutama kepada saudaranya. Siapa namanya? Simon. Nah, karena itu maka kedua murid Yohanes ini berkemas-kemas dan bersiap untuk pulang dari rumah Yesus. Nah setelah sarapan pagi, lalu mereka berdua pamitan kepada Yesus dan segera berjalan secepat-cepatnya. Untuk apa? Menemui keluarga mereka dan menceritakan pertemuan mereka dengan Yesus Sang Mesias gitu ya. Nah tujuan pertama Andreas seperti tadi disebutkan langsung adalah apa? Mencari saudaranya, Simon. Dan dia tahu persis di mana bisa menemukan Simon itu. Lalu Andreas berlari menuju ke tepian Danau Galilea. Tempat di mana perahu mereka itu ditambatkan. Dia yakin bahwa pagi itu Simon pasti ada di sana gitu ya, seperti biasanya. Nah, dari kejauhan anak-anak, Andreas sudah bisa mengenali saudaranya gitu ya ketika dia cari-cari di tepi Danau Galilea. Oh itu saudaraku Simon. Lalu dia lari dan memanggil-manggil Simon. Simon, Simon, Simon sambil lari gitu ya. Nah, Simon yang ada di sana itu berbalik dan melihat saudaranya Andreas itu berlari-lari ke arahnya sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Simon kebingungan, heran kenapa saudaranya itu ya, kok bisa manggil-manggil dia seperti itu begitu ya. Nah, lalu dengan nafas yang terengah-engah anak-anak Andreas terus berlari dan ketika sampai di depan si Simon, dia berkata, Simon, Mesias, kami sudah bertemu Mesias. Wah, si Simon itu semakin heran anak-anak. Ini kenapa saudaranya ini? Lalu si Simon menyuruh saudaranya ini, Andreas ini untuk tenang dulu, menarik nafas agar bisa lebih tenang gitu ya. Lalu setelah si Andreas lebih tenang, Andreas baru bercerita gitu ya kepada Simon saudaranya bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus Sang Mesias. Simon masih agak sedikit kurang percaya sih ya. Apa sih yang dimaksud Andreas? Siapa sih Yesus? Masa sih dia Mesias?
Akan tetapi Andreas bersikeras untuk membawa Simon untuk menemui Yesus, anak-anak. Akhirnya maka Simon mau gitu ya ikut dengan Andreas bertemu dengan Yesus. Dia letakkan jalanya, dia letakkan peralatan yang tadinya mau ia pakai untuk pergi mencari ikan gitu ya. Lalu pergi mengikuti Andreas untuk bertemu dengan Yesus. Nah akhirnya anak-anak siang itu Andreas dan Simon setelah berjalan, lalu dia bertemu dengan Yesus. Nah ketika dia bertemu dengan Yesus, lalu Yesus memandang Simon anak-anak. Dan Yesus berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Petrus. Wah, dengan mulut tenganga dan ekspresi wajah heran. Simon tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Bagaimana bisa seseorang yang baru ditemuinya bisa menyebutkan dengan tepat nama orang tuanya. Wah, dia baru menyadari bahwa benar apa yang dikatakan oleh Andreas. Bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Yesus ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Mesias. Nah anak-anak, demikianlah Andreas dan Simon yang disebut Petrus menjadi murid Yesus gitu ya. Nah setelah peristiwa itu di hari yang lain, Yesus kembali berjalan-jalan di dekat Danau Galilea. Lalu ketika dia berjalan-jalan, dia melihat seorang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya yang bernama Filipus gitu ya. Yesus bertanya kepadanya. Namun perhatian Filipus masih begitu terfokus dengan pekerjaan di tangannya. Nah, lalu Yesus berkata lagi kepada Filipus, ikutlah aku. Oh, baru Filipus kaget dan dia mengangkat kepalanya memandang wajah Yesus. Ketika dia melihatnya, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Lalu dengan wajah berkerut, Filipus mulai bertanya. Dan ngobrol, satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat, ngobrol ini, ngobrol itu. Nah dari pembicaraan dengan Yesus, maka tak perlu waktu lama lagi. Filipus mulai menyadari, Filipus mulai mengenal dengan siapa dia berbicara. Wah, senyuman sukacita segera berkembang di wajahnya. Dan tanpa berpikir panjang lagi, ia berkata, aku mau mengikuti Yesus. Ya, aku mau gitu ya. Perasaan yang sama ini sama nih. Seperti yang dialami oleh Andreas sewaktu mengenal Yesus. Perasaan yang sama juga dialami oleh Filipus. Suatu perasaan sukacita yang meluap-luap karena telah bertemu dengan Sang Mesias. Filipus tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk apa? Untuk menceritakan semua pengalamannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Terutama kepada sahabat dekatnya yang bernama Natanael. Nah ketika Filipus bertemu dengan Natanael, Filipus langsung menceritakan bahwa dia telah bertemu dengan Sang Mesias. Yang disebutkan di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Namanya Yesus, anak Yusuf dari Nazaret, Natanael. Wah, ucap Filipus dengan terburu-buru. Pertama-tama Natanael tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Filipus. Dan dia juga meragukan bahwa seorang Mesias akan datang dari Nazaret. Masa sih Mesias datang dari Nazaret? Tapi Filipus terus bersikeras untuk membawa Natanael bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah ketika Natanael dan Filipus menemui Yesus, lalu Yesus berkata kepada mereka, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wah, Natanael tidak terlalu memahami apa yang dimaksud oleh perkataan Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wah, Natanael begitu kaget. Kenapa? Karena memang iya. Sebelum bertemu dengan Filipus, dia tuh ada di bawah pohon ara. Filipus juga tidak bisa menahan senyuman bahagianya di wajahnya. Kenapa? Karena melihat keheranan luar biasa di wajah Natanael. Kalau apa yang dikatakan dia itu benar bahwa pribadi ini orang yang luar biasa. Filipus tahu persis apa yang menjadi kekagetan Natanael. Karena apa? Karena bagaimanapun Yesus yang padahal berada di tempat yang jauh itu bisa tahu benar bahwa Natanael sebelum bertemu dengan Yesus, sebelum bertemu dengan Filipus itu berada di bawah pohon ara. Wah, reaksi kekagetan Natanael seketika berubah menjadi rasa kagum dan percaya bahwa lelaki di hadapannya
benar-benar Mesias anak-anak. Kemudian Natanael berkata, Guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab Natanael, karena aku berkata aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya? Ingatlah, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, demikian anak-anak cerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ini. Kira-kira adik-adik kalian belajar apa sih dari cerita yang tadi Lause ceritakan ini? Mari kita lihat satu poin demi satu poin. Ada 2 poin ya. Poin yang pertama, dari pelajaran ini kita mau belajar bahwa menjadi murid Yesus adalah anugerah. Sekali lagi, poin pertama yang kita pelajari di pelajaran ini adalah menjadi murid Yesus adalah anugerah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena Allah sendiri memilih dan menentukan orang yang menjadi murid-muridnya. Bahkan dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bukan memilih orang-orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang berkuasa, bukan orang-orang yang banyak ini dan banyak itu, gitu ya. Bukan orang yang punya harta banyak, bukan. Tapi Tuhan justru memilih orang-orang yang biasa-biasa saja, seperti nelayan, pemungut cukai, yang pekerjaannya itu pemungut cukai ini dibenci oleh orang-orang pada masa itu loh anak-anak. Nelayan dianggap rendah oleh masyarakat pada saat itu, gitu ya. Anak-anak, memang murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang biasa. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, lewat pelayanan hidup Tuhan Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus memberikan suatu teladan kepada mereka. Mereka dibentuk dan akhirnya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ambil contoh Petrus. Awalnya dia hanya nelayan biasa. Namun setelah dia mengikut Yesus, dia bisa dipakai berceritakan tentang Tuhan Yesus dan membawa orang banyak sekali datang kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi rasul yang luar biasa. Nah, dari sini anak-anak kita melihat bahwa Tuhan Yesus memilih mereka karena sekali lagi Ia ingin berjalan bersama mereka. Tuhan ingin membentuk mereka. Tuhan ingin mengajar mereka untuk memakai mereka menjadi alat-alat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan pilih kepada mereka. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita ini, pasti kita juga ya mau jadi murid Yesus seperti Petrus atau murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, Andreas, Filipus dan lain-lainnya. Nah, untuk menjadi seperti itu, maka kita harus merespon panggilan Tuhan terlebih dahulu, yaitu dengan berkata apa? Iya, saya mau. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika ditanya. Contohnya Andreas, Filipus, Petrus ketika ditanya, apakah engkau mau ikut aku? Iya, aku mau ikut, gitu ya. Nah, anak-anak, apakah kamu mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Kalau anak-anak bilang, iya saya mau Tuhan. Saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya juga akan belajar mengikuti perintah Tuhan. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menerima kita. Dan menjadikan kita murid Tuhan Yesus, gitu ya. Ini pelajaran yang pertama, yaitu bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu hanya karena anugerah semata. Dipilih oleh Tuhan semata, gitu ya. Kedua, pelajaran apa yang kita pelajari? Yang kedua, anak-anak, kalau kita perhatikan cerita tadi, maka ada pola yang sama yang kita dapati. Yaitu ketika Andreas bertemu dan mengenal Tuhan Yesus. Atau misalkan Filipus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan anak-anak? Benar sekali. Kedua-duanya sama-sama punya suatu kerinduan hati dan suatu sukacita yang besar. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Nah, anak-anak, kita juga diperintahkan untuk memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tentang kasih-Nya, tentang karya penebusannya, yaitu kematian dan kebangkitannya. Kematiannya untuk mengalahkan dosa kita dan kebangkitannya untuk mengalahkan maut. Agar kita bisa diselamatkan dan bisa hidup kekal bersama Allah ya. Anak-anak, Tuhan Yesus mau setiap kita, baik Lause nih,
atau anak-anak semua yang ada di rumah. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang gemar menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Lause, emang ada yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus? Wah, banyak anak-anak. Gitu ya. Ada banyak orang yang belum mendengarkan kabar baik ini. Karena itu, yuk kita belajar menjadi pemberita-pemberita tentang Tuhan Yesus. Baik melalui perkataan kita dengan menceritakan tentang tadi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita, dan juga melalui sikap hidup kita. Sikap hidup yang baik, yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Agar orang-orang di sekitar kita yang melihat menjadi kagum. Bukan kagum sama kita, kagum sama Tuhan kita gitu ya. Nah anak-anak, itulah dua hal yang kita pelajari hari ini. Nah setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita tiba masuk ke ayat hafalan. Apa sih ayat hafalan minggu ini? Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19 yang berbunyi seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Nah anak-anak, coba hafalkan ya ayat hafalan barusan. Gak terlalu panjang, pasti kalian bisa. Oke anak-anak, cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai. Sebelum berpisah, mari kita tutup dalam doa dulu. Ya, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memilih para murid-muridnya. Tuhan, kami juga rindu menjadi murid-murid Tuhan. Kami rindu sekali lagi menjawab undangan Tuhan untuk menjadi murid. Iya Tuhan, saya mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ini adalah anugerah bagi kita. Dan bukan hanya sekedar mau menerima panggilan menjadi murid, kami juga mau belajar mulai menceritakan karya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, baik melalui perkataan kami ataupun melalui perbuatan di dalam hidup kami. Berkati kami semua anak-anak Tuhan di tempat ini, yang di rumah ataupun yang di sini, juga berkati mama papa kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan siang ini. Kita mau merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus ya. Hanya refnya saja ya adik-adik ya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Nah, adik-adik, masa sekarang ini adalah masa pandemi. Nah, langsung mau tanya sama adik-adik. Adik-adik, kalau masa pandemi ini apakah masih mau ikut Tuhan dengan sukacita? Apa cemberut? Coba langsung mau tanya sama adik-adik. Hah? Apa adik-adik? Sukacita kan jawabannya?
Lause pasti tahu itu. Nah, betul adik-adik, kalau ikut Tuhan itu harus dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita secara luar biasa ya. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi sebuah lagu ya. Aku mau ikut Tuhan ya. Dengan hati yang penuh sukacita ya adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini ya. Ikut Lause ya pakai gerakan, oke? Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Satu kali lagi adik-adik ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap tekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.